terpuji nama Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pastor Indra Daniel Mau di renungan di saat ini. Apa kabarnya semua? Saya rasa semuanya pas dalam keadaan baik-baik saja. Sukses, diberkati. Yes, yes, yes. Haleluya. Baiklah, di saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan memberkati setiap kita. Dan sebelum kita akan masuk dalam renungan kita, izinkan saya untuk mengabsen setiap jemaat Tuhan yang di hari ini yang mendengarkan. Ini semuanya dari mana aja ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya kasih waktu 3, 2, 1 bisa ditulis. Baiklah, dan mari bersama-sama sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi dalam renungan di saat ini, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah kami dapat bertemu dalam renungan di saat ini Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba akan menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, dan biarlah renungan yang hamba sampaikan dapat memberkati bagi setiap siapapun yang mendengarkan renungan di saat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan di saat ini saya beri tema adalah jangan salah jalan. Sekali lagi, judulnya adalah jangan salah jalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita saat ini sedang menempuh yang namanya perjalanan. Saat ini kita di dalam dunia ini, kita menempuh sebuah perjalanan yang panjang sekali. Kita akhirnya percaya bahwa kehidupan kita tuh gak hanya di sini saja. Kehidupan kita ini gak hanya saat ini aja. Namun kehidupan kita di dalam dunia ini, kita sedang kita sedang menempuh sebuah titik, sebuah tujuan akhir kita. Yaitu sebuah titik keselamatan, sebuah titik di akhir zaman nanti kita akan sama-sama diangkat untuk naik ke atas surga. Katakan amin. Masalahnya dalam dunia ini, arah yang kita tempuh di hari ini akan menentukan di mana berakhirnya kita nanti. Sekali lagi, saat ini jalan yang sedang kita jalani ini akan menentukan akhir dari perjalanan kita nanti. Dan firman Tuhan akan memberikan kita sebuah peringatan di mana tidak semua jalan ini akan tampaknya baik, tidak semua jalan ini akan tampaknya lurus, dan benar-benar akan membawa kita ke tujuan yang benar. Banyak jalan yang kelihatannya indah, menyenangkan, bahkan seolah-olah ini jalan yang benar, tapi ujung-ujungnya berakhir maut. Mari bersama-sama kita lihat di Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan adalah banyak jalan yang tampak benar, tetapi yang menyesatkan. Kembali ke ayat yang tadi, ada jalan yang disangka orang lurus. Jadi di sini saya katakan bahwa dunia banyak menawarkan berbagai jalan. Dunia banyak menawarkan berbagai jalan yang terlihatnya benar, terlihatnya lurus, terlihatnya this is the right path, this is the right way. Ada yang namanya jalan kekayaan, ya, di mana kita dikejar habis-habisan, yang namanya seolah uang itu menjamin segalanya bagi setiap kehidupan kita. Kemudian ada juga yang namanya jalan popularitas, jalan famous, di mana demi nama atau sebuah pengakuan sehingga orang rela mengorbankan yang namanya integritas. Orang rela mengorbankan yang namanya kejujuran dalam karir dia, dalam pekerjaan dia. Berikutnya ada juga yang namanya jalan kesenangan. Artinya apa? Hedonisme. Hidup tanpa peduli tanpa peduli dengan konsekuensi. Kayaknya menghambur-hamburkan saja. Hidup dengan menghabis-habiskan saja kekayaannya. Namun ada juga yang namanya jalan religiusitas palsu. Di mana dia rajin beribadah, dia rajin amal, dia rajin berbuat baik. Tapi sebenarnya hati dia itu jauh dari yang namanya Tuhan. Jauh dari yang namanya Allah. Jika kita melihat jalan-jalan tadi semuanya terlihat kayaknya benar. Semua kelihatannya lurus. Tapi apa yang disangka benar, apa yang disangka lurus, ujung-ujungnya membawa kehampaan, ujung-ujungnya membawa kebinasaan. Yeremia 17 ayat 9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Artinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saya katakan hati kita bisa menipu kita. Perasaan kita bisa salah. Tetapi yang tampak benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Jadi mari berhati-hatilah untuk menentukan jalan kehidupan kita. Berhati-hatilah untuk menentukan jalan yang akan kita tempuh dalam kehidupan kita. Karena jalan yang benar itu hanyalah Tuhan itu sendiri. Untuk kita menentukan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, mintalah hikmat yang daripada Tuhan. Karena kenapa? Di poin kedua yang ingin saya katakan bagi setiap kita, jalan menuju kehidupan itu hanya satu. Itu apa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes, hanya Yesuslah jalan kebenaran itu. Yesus gak pernah berkata, aku salah satu jalan. Tapi Yesus berkata, akulah jalan. Dunia mengajarkan pluralisme. Apa itu artinya? Semua jalan sama aja. Semua agama sama aja. Semua kepercayaan sama aja. Tetapi Alkitab tegas berkata, hanya Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dia akan menuntun kita, membawa kita dalam terangnya ajaib, dalam kebenarannya. Kenapa sih Yesus satu-satunya jalan itu? Karena yang pertama, karena Yesus yang menghapus dosa kita. Dan yang kedua, karena Yesus dan hanya Yesus yang bangkit mengalahkan maut. Dan yang ketiga, karena hanya Yesus yang menjamin kepastian kehidupan yang kekal. Semua jalan mungkin menjanjikan moralitas, ritual, atau aturan hidup. Tapi tidak ada yang bisa memberikan keselamatan sejati selain Kristus. Hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu, dan hanya Yesus yang mampu dan mau merelakan nyawanya mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya yang begitu mahal bagi setiap kita. Belum ada kisah sejarah di mana dia mau memberikan nyawanya, mau dicambuk, mau ditusuk untuk menyelamatkan dosa manusia. Hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang memberikan nyawanya bagi setiap kita. Dan poin ketiga, kembali saya katakan bahaya dari salah jalan itu apa? Menuju maut. Ujung-ujungnya menuju maut. Salah jalan rohani itu gak bisa diremehin. Ya, jadi jika di hari-hari ini bagi setiap kita ada yang mungkin kayaknya udah mulai lemah dalam Tuhan, udah mulai mau meninggalkan Tuhan, atau mungkin dalam kehidupannya dia mungkin Kristen, tapi sebenarnya dia cuma Kristen KTP. Dia cuma tahu aja dia Kristen karena dari kecil dia adalah Kristen, tapi dia benar-benar tidak menghidupi kekristenannya. Jangan. Karena orang yang seperti itu mudah diombang-ambingkan, sehingga dia bisa menjadi salah jalan dalam kehidupan dia. Dan di sini juga saya katakan bahwa ada orang yang sungguh-sungguh tulus, rajin beribadah, bahkan mau berkorban, tapi kalau salah jalan, kalau niatnya salah, kalau tujuannya salah, kalau maksudnya salah, kalau hatinya belok dari Tuhan, ujung-ujungnya akhirnya menuju maut. Matius 7:21-23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Marilah, jadilah saksi-saksi Kristus yang menjalankan maunya Tuhan, yang benar-benar ikut, yang benar-benar jalan dengan jalurnya Tuhan, jalan dalam kebenarannya Tuhan. Bukan kesalahan lahiriah, bukan karena kita dari lahir adalah Kristen, bukan pelayanan kita, bukan agama kita yang menjamin ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi dengan kita benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan, benar-benar menghidupi Kristus dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka kita akan dituntun dalam jalan yang benar, jalan yang Tuhan ingin bagi setiap kita. Dan poin terakhir, poin keempat, mari pilihlah jalan yang benar di hari ini. Ulangan 13:19 berkata, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan memberikan kita free will, kebebasan untuk memilih. Tapi keputusan itu menentukan kekekalan. Keputusan itu datangnya dari kita sendiri. Keputusan itu datangnya dari hati kita sendiri. Dan marilah memberikan keputusan yang benar.
keputusan yang benar-benar menjalani, keputusan yang benar-benar datangnya dari Tuhan, yang menjadikan Tuhan adalah penuntun dari jalan kehidupanmu. Kita gak bisa netral, kita gak bisa menunda, kita gak bisa menunggu sampai nanti. Tapi sekarang pilihlah jalan yang benar dengan menjadikan Yesus pribadi yang benar-benar menjadi kontrol di dalam hidupmu, kontrol di dalam hatimu. Matius 7 ayat 13 hingga 14 berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang mendapatinya. Artinya apa? Jalan bersama Yesus memang gak selalu mudah, tapi itulah satu-satunya jalan yang benar. Ada cobaan, ada yang namanya ujian. Yang namanya kehidupan bersama dengan Tuhan gak selalu mudah, saya katakan sebagai hamba Tuhan. Ada tantangan, ada tangisan, ada air mata. Tetapi ketika kita menjalankannya bersama dengan Yesus, pasti kok Tuhan sanggupkan, pasti kok Tuhan mampukan. Mari sama-sama katakan, saya pasti kuat, saya pasti bisa, saya pasti mampu. Pilih Yesus, maka kita memiliki kehidupan yang kekal. Jangan salah jalan, karena salah jalan berarti salah tujuan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Nyatakan jalanmu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau ikut, kami mau ikut sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kami buka hati kami, dan biarlah Roh-Mu masuk dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Teruslah diberkati Tuhan dan yang punya surga, grace and love with you.